sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan. Bila taufiq wal hidayah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT 12. RT 12. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sidik dan Pak Harjono SD atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah ikrar syawalan. Namun untuk mempersingkat waktu yang ada, ikrar syawalan akan diwakilkan oleh Bapak Haji Heri Susilo. Kepada Bapak Haji Heri Susilo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Dukung Paduan Jumlangan, Bapak Sigit Danang Herjuno, yang kami hormati Bapak Ustadz Bapak Dr. Haji Marjoko Idris, yang kami hormati Bapak Ketua RT 12 Bapak Andi Setiawan, dan yang kami hormati dan kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua, seluruh warga RT 12 yang kami hormati dan kami banggakan. Yang pertama-tama, marilah pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, kenikmatan kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka syawalan keluarga besar RT 12. Sebelum saya membacakan ikrar, kami mohon izin kepada Bapak, Ibu, seluruh warga RT 12 semuanya, izinkanlah kami untuk mewakili panjenengan semua yang nanti akan membacakan ikrar syawalan pada malam hari ini. Diizinkan ya Bapak, Ibu, dan seluruh warga. Alhamdulillah. Dan sebelumnya kami juga mohon keikhlasan dan kerendahan hati bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh warga RT 12 untuk saling memaafkan di antara satu warga dengan yang lainnya. Sanggup ya Bapak Ibu ya? Semua ya? Sanggup, alhamdulillah. Untuk itu nanti saya akan membacakan ikrar syawalan secara singkat. Nanti mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh warga untuk menirukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulangi, bapak-bapak semua menirukan ya. Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami seluruh warga RT 12 Jumlangan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menyatakan ikrar untuk saling memaafkan
dan melupakan segala kesalahan yang terjadi di antara kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berjanji untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam bingkai silaturahmi yang kuat dan harmonis. Demikianlah ikrar yang kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoinya. Amin. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan seluruh warga RT 12, kami semua telah berikrar untuk saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan disampaikannya ikrar pada malam hari ini, di antara seluruh warga RT 12, antara satu dan yang lainnya sudah saling memaafkan, dan mudah-mudahan ke depan terjalin kerukunan kebersamaan dalam bingkai silaturahim yang kuat dan harmonis. Amin. Allahumma amin. Demikianlah ikrar secara bersama-sama telah dibacakan. Kemudian kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah disampaikan dalam ikrar dapat masuk ke dalam hati kita masing-masing. Amin. Hadirin yang berbahagia, tiba waktunya kita duduk bersama untuk mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Marzuko Idris. Oleh karena itu, kepada Ustadz Marzuko Idris kami persilakan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sigit Denang Arjuno atas kehadirannya. Hati-hati Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati panjenenganipun Bapak Ketua RT, salah sedaya para warga, bapak-bapak, ibu-ibu, lembaga datang sedaya wiroanem. Saya mohon maaf, saya tidak menyebut satu demi satu. Nanti tidak kelamaan, waktunya cuma 7 menit dan disingkat menjadi kultum. Setelah itu adik-adik, kultum itu ada singkatan lain. Yang pertama kuliah 7 menit, yang kedua kul masyitum. Kul masyitum itu terjemahannya ngomonglah kamu semaumu. Ya, saya mengambil yang nomor 2, kul masyitum. Monggo dumateng ibu-ibu lenggahipun sing penak nggih, ampun susuan ndak penak. Ini rada lama. Dumateng bapak-bapak monggo diunjuk didahar. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, saya sebenarnya agak berat isi tausiah atau apa namanya pada malam hari ini. Ya mau saya yang isi Pak Heri umpamanya, dan masih banyak. Pak Dukuh itu pernah bilang bahwa di RT 12 ini banyak sekali ustadz-ustadz. Ya. Dan Pak Marjoko ini diundang, tidak diundang itu datang di sini loh.
Jadi saya bukan RT siapa-siapa ya. Saya nggak boleh satu orang itu punya 2 KTP, nggak boleh ya, karena saya di RT 4 ya di RT 4. Tetapi sebenarnya ya saya sering ke sini. Tapi nanti kalau jalan sebelah sana sudah jadi, lewatnya tidak sini, lewatnya dari sana. Terima kasih pada Pak RT yang memberi kesempatan saya 7 menit untuk Bapak dan Ibu. Syawal, kemudian ada istilah syawalan, itu aslinya nama bulan. Jadi bulan dalam Islam itu 12, yang kita hafal 4. Yang pertama adalah Rajab, yang kedua Sya'ban, yang ketiga Ramadan, habis Ramadan namanya Syawal. Yang 8 itu lupa. Nah, nanti silakan Bapak Ibu adik-adik melihat di Google. Tapi kalau bulan nasional itu kita hafal dari Januari sampai Desember. Tapi kalau bulan Islam itu hafalnya 4 itu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal. Jadi Syawal itu nama bulan yang datang setelah Ramadan. Kemudian orang Indonesia ini memberi tambahan an menjadi Syawalan. Apa bedanya Syawal dengan Syawalan? Kalau Syawal itu nama bulan, tapi kalau Syawalan itu kegiatan yang diadakan di bulan Syawal, dan itu biasanya ada minumnya, ada snacknya, dan ada yang lain. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Nah, Syawalan itu mempunyai 2 makna. Sebenarnya Syawalan itu artinya banyak, tetapi yang populer di kalangan kita cuma 2. Sama dengan surat Al-Fatihah itu Bapak Ibu ya. Surat Al-Fatihah itu namanya 86, tetapi yang populer di kalangan kita 3. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga adalah Sab'ul Masani. Tapi sebenarnya namanya itu 83, tapi tidak populer, tidak dipopulerkan. Para ustadz itu kalau mimpin pengajian itu yang dikenalkan itu aja. Terus 3 tadi ada doa Al-Fatihah, ya gitu aja terus. Nah, Syawalan itu sebenarnya artinya banyak, tapi yang populer 2. Nah, 2 inilah yang saya sampaikan sambil saya melirik jam berapa sekarang ya. Masih lama kok, masih 6 menit. Yang pertama, Syawal itu artinya peningkatan atau meningkat. Itu sangat populer. Di Indonesia ini yang namanya Syawal atau Syawalan itu meningkat. Yang kedua adalah, kalau dalam bahasa Jawa itu ngudari benang bulat. Apa itu ya? Meluruskan benang yang kusut. Jadi benang itu kan ruwet itu ya. Bapak Ibu adik-adik, kalau WA itu ruwet, itu terus ada gambarnya rambut itu ya. Rambut, nah itulah ruwet. Itu namanya Syawal. Syawal itu ngudari benang yang ruwet. Yang pertama adalah meningkat, yang kedua ngudari benang yang ruwet. Yang pertama adalah meningkat. Apa yang harus meningkat? Yang harus meningkat adalah amalan-amalan kebajikan, terutama amalan ibadah, itu harus meningkat. Yang jelek jangan, yang baik-baik ini harus meningkat. Baik itu berhubungan dengan agama ataupun dengan hubungan sosial kemasyarakatan, harus meningkat. Kalau dibanding dengan bulan Rajab, jadi bandingannya bulan Syawal meningkat itu bukan bulan Ramadan, tapi bulan Rajab. Karena kalau bulan Ramadan itu sulit sekali. Bapak dan Ibu adik-adik, saya berikan contoh ya. Di bulan Ramadan, habis sholat witir, kemudian kita membaca niat puasa bersama, kemudian imamnya bilang Al-Fatihah, terus ngaji, masing-masing membaca Quran, baik di musola atau di masjid. Itu minimal 1 juz. Habis 1 juz baru minum. Itu di bulan Ramadan, itu hampir tiap hari itu.
Jadi masing-masing kaum muslimin di masjid, di musola itu satu malam itu minimal 1 juz. Itu di bulan Ramadan. Itu kalau kita baca 1 juz di bulan Syawal itu jadi sulit. Katanya begitu. Jawa itu kalau membaca Al-Quran itu tidak tahan itu 1 juz itu 2 halaman itu terus buka HP, 2 halaman buka HP. Ya. Kalau enggak ya kemana-mana. Pokoknya membaca 1 juz sekali membaca di luar bulan Ramadan itu menjadi berat. 1 juz itu bisa kita baca 2 hari sampai 3 hari, dan itu tilo-tilo baca Quran. Sebelum sholat baca Quran, habis sholat baca Quran, habis itu buka HP, duduk jagungan. Jadi bandingannya bukan bandingan pada waktu Ramadan, tetapi pada saat bulan Rajab. Kalau di bulan Ramadan itu istimewa pada itu ya. Yang pertama, bulan Ramadan itu namanya saja sudah menjadi daya tarik. Di nama bulan Ramadan itu belum datang Ramadannya itu sudah menjadi daya tarik sendiri. Kita selalu berdoa pada Allah, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usiaku sampai pada bulan Ramadan. Sekarang ini bulan Syawal, doa kita juga begitu, wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan usia saya itu sampai besok pada bulan Ramadan. Besok gitu lagi. Jadi nama Ramadan itu menjadi daya tarik. Yang kedua, mengapa kita beribadah begitu kuat di bulan Ramadan? Yang kedua, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan jauh lebih banyak dibanding di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, tidak ada yang mengganggu, karena setan-setan itu dibelenggu. Dan itu di pondoknya itu di tempat-tempat yang terpencil, itu dijaga di tiang listrik, di kebun-kebun itu di pondok gitu. Sehingga ketika kita melakukan amalan ibadah itu tidak ada yang ganggu. Nah, untuk itulah jamaah kaum muslimin, mari di bulan Syawal ini kita tingkatkan amal kebajikan kita meningkat dibanding dengan pada saat bulan Rajab. Contoh umpamanya pada saat bulan Rajab kita kalau sholat subuh langsung sholat subuh 2 rakaat. Nah, di bulan Syawal ya jangan begitu. Di bulan Syawal ya dimulai dulu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi ada meningkat. Kalau di bulan Rajab kita pergi ke masjid, ke musola itu pas qomat. Kalau qomat Allahu Akbar, asyhadu an la, kita baru dari rumah menuju ke musola. Ya sekarang jangan ada peningkatan kok. Nah, sekarang ini sebelum adzan sudah berangkat ke masjid. Itu ada peningkatan dibanding dengan bulan Rajab. Nah, apabila di bulan Syawal ini ada peningkatan, itu insya Allah puasa kita itu menjadi puasa yang baik, yang diterima, dan kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Dalam kegiatan kemasyarakatan juga demikian. Jadi hendaklah keaktifan kita di masyarakat di bulan Syawal ini lebih baik dan lebih meningkat. Itu makna Syawal yang berarti peningkatan. Yang kedua, makna Syawal yang berarti mudari benang bulan. Bapak Ibu adik-adik yang saya tanyakan, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Mesti ada temannya. Di mana saja toh. Orang-orang Arab yang di padang pasir itu hidupnya ya sama-sama. Kalau kita satu rumah satu orang, satu keluarga. Kalau di negara Arab itu tidak ada rumah yang tidak lantai 20. Hampir semua rumah itu lantai 20, lantai 25, minimal lantai 15. Jadi satu lantai itu namanya satu imarah. Satu apartemen itu diisi 350 kakak. Bisa dibayangkan ya, 150 kakak. Nanti masjidnya di lantai 20. Kalau
capek. Kalau di ujung langan kan enak, ya toh. Rumahnya juga tidak lantai 3, lantai cuma 1 loh, dan pintunya cuma 1. Jadi kalau dibuka klik kita keluar itu sudah masuk. Tapi kalau di negara-negara Arab, sebut saja Mesir, lantai 25 itu kita masuk, kita keluar itu harus turun tangga 25, 24, 23 sampai ke bawah itu. Cuma dipikir itu ya kesempatan. Lalu kemudian masjid itu tidak sebanyak kita. Orang-orang Arab itu kalau ke masjid itu naik mobil, tidak ada kendaraan, sepeda juga tidak ada, jalan kaki jauh, maka mereka naik mobil. Kalau kita kan tidak, kita kalau ke masjid, ke musola al-Islah naik mobil malah digunakan kaki, ya, kita jalan kaki. Jadi dalam beribadah ini, dalam hidup ini, kita tidak sendirian, kita banyak tetangga. Nah pada saat kita hidup bersama tetangga itulah gesekan-gesekan kehidupan itu selalu terjadi. Jangankan dengan tetangga, suami istri itu kalau 1 tahun tidak padu itu apa ya ada ya kira-kira ya. Ya tidak ada lah namanya suami istri, tiap hari ketemu, siang malam ketemu. Maksudnya tidak pernah konflik, ya konflik lah, Pak Marjoko aja sering kok itu. Ya tapi tujuannya tidak kemudian langsung apa namanya konflik tenanan, enggak, konflik dalam rangka kebaikan. Tetapi yang namanya hidup itu mesti ada konflik-konfliknya. Di tempat saya, Bapak Ibu yang saya hormati, di rumah saya itu sering malam-malam namanya ada yang jagungan dari jam 8 sampai jam 4 pagi, ada itu. Kalau ada jagungan itu suaranya banter, tidak bisa tidur saya itu. Tapi mau ngeleknya ya berani, tidak berani, ditahan saja. Kok ya oleh jagungan suwi banget, ya mukul-mukul dan ngantuk, ya mau jagungan ngantuk. Kalau enggak itu naik motornya berhenti, itu tidak dimatikan. Jadi orang yang naik motor berhenti, tapi motornya hidup, ya kan bikin susah itu. Nah, masalah-masalah sepele itu membuat hubungan di antara kita ini rada ruwet. Nah, pada bulan Syawal yang ruwet itu kemudian diluruskan. Caranya bagaimana? Caranya bersalaman. Salaman itu begini, ini salaman. Ada loh, saya punya mahasiswa, sekarang sudah dosen, sudah kiai. Itu kalau salaman tangannya pegal gitu. Jadi saya pegang gini, dia itu salamannya pegal. Ya salaman kok pegal gini ya, kayak orang hormati. Ya salaman ya secara tenang. Rasulullah ketika wonten hadis, ya 2 menit lagi. Rasulullah ketika dalam sebuah hadis, namun muslimah ini yang bagian nih pada tasawufani illa ufirolahumma qabla ayatafarroqoh. Apabila ada 2 orang muslim lebih atau 2 orang muslim atau lebih, Bapak Ibu adik-adik, dalam bahasa Arab itu kalau yang disebut laki-laki maka yang perempuan katut. Tapi kalau yang disebut perempuan, yang laki-laki tidak katut. Itu kaidah bahasa Arab. Ya, ulangi, di dalam bahasa Arab itu kaidahnya kalau disebut laki-laki maka perempuannya katut. Namanya begini, ini ada bapak, ada putra, ini ada putri. Assalamualaikum itu laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, domir itu laki-laki, tapi perempuan sudah masuk di situ. Jadi tidak usah merit. Kok aku disebut kok tidak usah. Tapi kalau yang disebut perempuan, maka yang laki-laki tidak katut. Itu kaidahnya. Apabila ada 2 orang muslim atau lebih, laki-laki perempuan bertemu, yang takiyani itu bertemu, fayatasofahani kemudian salaman. Maka Allah memaafkan kesalahan kedua orang itu yang bersalaman itu
sebelum tangannya berpisah. Jadi secepat apapun salaman itu ampunan Allah lebih cepat. Jadi umpamanya salamannya itu Allah lebih cepat memberi maafnya. Apalagi ibu-ibu ya, kalau salaman lama sekali nganggo ngene, nganggo iki, nanti apa namanya, iya sini baleni meneh. Ya kalau jumlahnya 1, 2 enggak apa-apa, kalau jumlahnya banyak kan lama sekali itu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, gesekan-gesekan selama 11 bulan itu akan hilang. Benang-benang yang ruwet itu akan menjadi lurus kembali apabila kita bersalaman. Yang dalam bahasa hadis namanya bayataso bahani. Untuk itulah saya sangat setuju, tapi caranya bagaimana? Nanti di tempat ini juga kita bersalam-salaman. Ya mungkin, ya saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi yang jelas sudah diatur. Jangan sampai kita tidak bersalaman, karena kalau tidak bersalaman, itu tidak bisa diganti dengan WA. WA itu tidak bisa mengganti ya lakiyani payatasofahani. WA ya. Saya dengan Pak RT sudah WA. Nah, Pak RT nyuruh pangapunten nggih sugeng Riyadi. Sedaya kalepatan pangapunten nggih Pak, salah sami-sami ya itu WA. Itu tidak bisa mengganti salaman, tidak bisa. Tidak semua agama itu bisa diganti dengan teknologi, tidak. Terutama saling memaafkan ini tidak bisa diganti dengan WA. Ini harus memang salaman betul. Nah untuk itulah kami mohon ada semuanya di kesempatan ini kita bisa bersalam-salaman. Insya Allah apabila kita bersalam-salaman, maka dosa di antara kita dimaafkan, sesama kita saling memaafkan, dan dosa kita kepada Allah juga dimaafkan, dan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi mengatakan kalau Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati, saya ngisi kultum, tetapi lebih banyak dari kultumnya. Ini nanti doanya sudah ada atau saya tutup doa? Langsung doa mungkin. Maka kita berdoa, istijabati ada doa Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ajiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin alaina bi syafaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min syarri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan kekiranganipun saestu nyuwun agung sami hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مصباح الصدور. يا مؤيد يا ممجد